Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi di mata kuliah Digital Journalism dengan materi media online. Di materi ini kita akan mempelajari tentang media online, teman-teman. Kita mulai ya. Yang pertama adalah definisi. Media online atau online media disebut juga cybermedia atau media cyber. Disebut juga sebagai internet media, media internet, dan new media atau media baru. Media online bisa dikatakan sebagai generasi ketiga setelah media cetak, atau print media atau konvensional, dan media elektronik ya. Jadi kalau generasi ketiga itu berarti yang kedua adalah media cetak dan media elektronik. Gitu. Antara satu dua, yang ketiga adalah media online. Ya, jadi kalau mau dirutin, cetak, elektronik, online, seperti itu ya. Nah, media online secara umum segala jenis atau format media yang hanya dapat diakses melalui internet, yang berisikan teks, foto, video, dan suara. Media online juga dapat dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Kemudian, definisi berikutnya adalah media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Di dalamnya terdapat portal. Baik, teman-teman, sepertinya tadi ada sedikit masalah. Bisa kita mulai lagi ya. Saya akan ulangi lagi, saya share lagi. Oke. Nah, kembali lagi ya, teman-teman. Jadi kita akan membahas media online. Saya ulangi sebentar agar nanti teman-teman bisa memahami lebih baik. Kemudian definisinya adalah media online itu merupakan media generasi ketiga setelah media cetak dan media elektronik. Jadi cetak, elektronik, kemudian media online. Secara umum, media online diartikan sebagai segala jenis atau format media yang hanya dapat diakses melalui internet, berisikan teks, foto, video, dan suara. Media online juga dapat dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Nah, definisi yang lain adalah media online merupakan sebutan umum, teman-teman, untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Di dalamnya terdapat portal, website atau situs web, radio online, TV online, pers online, mail online, dan lain-lain. Dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user untuk memanfaatkannya. User di sini disebut sebagai pengguna. Jadi, media online juga merupakan produk jurnalistik online atau cyber journalism. Didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan distribusikan melalui internet. Nah, menurut Dewan Pers, melalui Pedoman Pemberitaan Media Siber atau PPMS, jadi segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Itu merupakan pedoman pemberitaan di media online atau media cyber. Nah, kita harus tahu bahwa ada karakteristik yang membedakan tadi ya, media cetak, elektronik, dan online. Karakteristik media online, menurut Asep Samsul dan M. Romli ya, ada karakteristik yang menjadi kelebihan. Setidaknya banyak. Yang pertama, itu adalah multimedia. Yang namanya multi berarti dia lebih dari satu ya. Sehingga dalam satu media, dia dapat memuat atau menyajikan berita atau informasi dalam bentuknya multi ya. Teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan. Yang kedua adalah aktualitas, yaitu berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian. Yang ketiga, dia cepat. Saat berita diposting atau diupload, berita dapat langsung diakses oleh semua orang. Nah, kemudian yang keempat adalah updating. Jadi pembaruan. Pembaruan informasi tentunya dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi kontennya maupun redaksionalnya atau elemen pendukung lainnya. Tadi kan ada foto, kemudian audio, dan itu misalnya ada kesalahan ketik dan ejaan. Biasanya redaksional ini yang paling cepat. Karena sekali diupload dia akan
banyak orang yang membaca sehingga harus di cross-check dan bisa diupdate. Yang kelima adalah kapasitas. Luas halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. Yang keenam, fleksibilitas, jelas. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja, juga jadwal terbit atau update bisa kapan saja setiap saat. Nah, luas ya. Jadi kelebihan dari media online adalah luas, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Sama ada di belahan dunia manapun dan terdapat sinyal internet, dia luas jangkauannya. Kemudian interaktif dengan adanya fasilitas kolom, komentar, dan chat room. Ini mungkin menjadi salah satu kelebihan yang paling mendasar ya, yaitu interaktif atau interaktivitas. Ketika kita berbicara dalam konteks media massa, mereka punya 4 fungsi: pengawasan sosial atau influence, education, informasi, dan kemudian hiburan atau entertain. Dan jika diturunkan ke dalam media online atau generasi ketiga ini, maka fungsinya menjadi 5, bertambah yang namanya interaktif. Karena fasilitas kolom komentar dan chat room baru tersedia di media online. Belum tersedia di media konvensional. 9. Dokumentasi. Terdokumentasi dengan baik, informasi tersimpan di bank data atau arsip dan dapat ditemukan melalui link artikel terkait dan fasilitas cari atau search. Yang ke-10 adalah hyperlink, terhubung dengan sumber lain atau link yang berkaitan dengan informasi tersaji. Nah, jika media online memiliki kelebihan, maka ada karakter-karakter yang menjadi kekurangan atau kelemahan dari media online tersebut. Yang pertama, jelas, ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi internet. Jika tidak ada aliran listrik, baterai habis, dan tidak ada koneksi internet, juga tidak ada browser, maka media online tidak bisa diakses. Yang kedua, bisa dimiliki dan dioperasikan oleh sembarang orang. Ya, mereka yang tidak memiliki keterampilan menulis sekalipun dapat menjadi pemilik media online dengan isi berupa copy-paste dari informasi atau situs lainnya. Yang ketiga adalah adanya kecenderungan mata mudah lelah atau digital fatigue. Tapi yang di sini lebih ke panca indera ya, mudah lelah karena saat membaca informasi media online, khususnya naskah yang sangat panjang. Yang keempat, akurasinya sering terabaikan. Karena mengutamakan kecepatan, berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media cetak, utamanya dalam hal penulisan, kata atau salah tulis. Nah, media online atau website atau news online media merupakan media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktek jurnalistik modern saat ini. Ya, media online berupa situs berita bisa kita klasifikasikan menjadi 5 kategori. Yang pertama, situs berita berupa edisi online. Ini bisa jadi dari media cetak, surat kabar atau majalah seperti Republika Online, Kompas Cybermedia, mediaindonesia.com, seputarindonesia.com, pikiranrakyat.com, dan lain halnya. tribunjabar.co.id misalkan. Nah, jadi edisi online dari media cetak surat kabar. Jadi dia cetak 2 media cetaknya. Ada, media online juga ada. Kemudian edisi berita berupa edisi online media penyiaran radio. Gitu ya. Saya ngambil contohnya sangat jauh, yaitu Radio Australia dan Radio Netherlands. Jadi kalian bisa cek aja di radioaustralia.net.au, kemudian rnw.nl, itu dari Radio Netherlands atau Belanda. Nah, kemudian situs berita berupa edisi online dari media penyiaran televisi. Banyak ya, yaitu cnn.com, kemudian cbc.com, kemudian metronews.com, liputan.com, dan sebagainya. Ini sangat baru ketika di awal-awal tahun 2010-2009, teman-teman, untuk edisi online yang merupakan media penyiaran televisi. Kemudian, situs berita online murni yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik, antara News, Detik News, dan Viva News. Kemudian, situs indeks berita. Ya, jadi bayangkan sebuah situs dan di dalamnya hanya memuat link-link berita dari situs berita lain, seperti Yahoo, Plaza, MSN.com, NewsNow, Google News, layanan kompilasi berita
yang secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media online. Nah, media online atau website atau news online media, dari sisi pemilik atau publisher, jenis-jenis website dapat digolongkan menjadi 6 jenis. Yang pertama, news organization website, yaitu situs lembaga pers atau penyiaran, misalnya edisi online surat kabar, televisi, agen berita, dan radio. Yang kedua adalah commercial organization website, situs lembaga bisnis atau perusahaan seperti manufaktur, retailer, dan jasa keuangan, termasuk toko-toko online atau online store dan bisnis online. Website pemerintah di Indonesia ditandai dengan domain .go.id, government ya, seperti indonesia.go.id, Portal Nasional Indonesia, Sesnet atau Sekretaris Negara.go.id, dan dpr.go.id. Website kelompok kepentingan atau interest group termasuk website Ormas, Parpol, dan SM juga menjadi salah satu ada pemilik atau publishernya. Kemudian website organisasi non-profit, jelas, seperti lembaga amal atau grup komunitas, dan kemudian yang teman-teman sudah buat, yaitu personal website atau blog. Jadi, everybody can be the media owner. Makanya tadi dia, ada di bagian kekurangan, karena kemungkinan besar semua orang bisa memiliki media, walaupun mereka tidak punya kemampuan untuk menulis, bahkan untuk menjadi seorang publisher. Tapi kenyataannya adalah news online media itu banyak dari sisi pemiliknya. Nah, sekarang dari sisi kontennya. Dari sisi konten atau sajian informasi yang disajikan, media online secara umum sama dengan media cetak, seperti koran atau majalah, yakni terdiri dari berita atau news, artikel opini, ya atau views, feature, foto, dan iklan yang dikelompokkan dalam kategori rubrik atau media cetak tertentu. Misal, kategori berita nasional, ekonomi, olahraga, dan politik itu rubriknya ada masing-masing. Nah, umumnya itu isi media online dibagi dua bagian, teman-teman. Yang pertama adalah halaman atau page. Page biasanya berisi informasi statis, seperti profile, about us, buku tamu Facebook, atau informasi penting lainnya. Yang kedua adalah kategori. Rubrikasi ya, masih dalam rubrik, yaitu dalam media cetak atau program di media elektronik adalah pengelompokan jenis tulisan dari sisi topik atau tema. Misalnya berita nasional, informasi, produk, feature, artikel opini, dan tips. Jadi ketika teman-teman membuka itu ada landing page, ya, kemudian ada menu di sana, ada kategori. Biasanya seperti itu, secara konten. Nah, kita mulai fokus ke konten media online atau artikel. Definisinya begini, dari website dictionary, makna artikel adalah suatu komposisi atau susunan tulisan dalam sebuah jurnal, atau penerbitan atau media massa. Gitu ya. Jadi kalau dalam KBBI ya dia berwujud laporan berita, esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Dari tahun 1980, teman-teman, para jurnalis Amerika memakai artikel sebagai tulisan berisi pendapat, sikap, atau pendirian subjektif tentang sesuatu yang sedang dibahas. Disertai dengan justifikasi serta alasan dan bukti yang mendukung pendapatnya. Ada pula yang menjelaskan artikel sebagai tulisan yang dibuat berdasarkan informasi dan fakta-fakta, jadi bukan delusional, bukan halayan, bukan fiksi, bukan common sense, serta terkait dengan tema tertentu. Jadi ada fakta di dalam. Jika dilihat dari ciri-cirinya, berarti artikel adalah karya tulis. Bisa non-fiksi, tak tentu panjangnya, bertujuan untuk mendidik, meyakinkan, atau menghibur, dimuat di media cetak dan elektronik, dan atau online, dan bisa berupa berita atau bukan berita, objektif berdasarkan data dan fakta, ini harus teman-teman garis bawahi ya, kemudian dia logis dan bisa diuji, tidak emosional, bahkan menggunakan tanda baca dan bahasa yang baku. Dari ciri-ciri yang kita ketahui tadi, bahwa konten media online dan artikel ini berarti posisinya sangat penting, teman-teman. Karena dia bisa merubah pandangan atau opini ya. Kalau dia merupakan karya jurnalistik, posisinya masuk dalam kategori views, pandangan atau opini,
seperti halnya tajuk rencana, surat pembaca, kolom, analisis berita, dan karikatur, maka fungsi media massa pada konteks ini adalah yang pertama dia adalah sebagai penerjemah, penafsir, atau penganalisis berita. Dia bisa membuka forum diskusi, kemudian dia sosialisasi dan kontribusi gagasan, serta sarana aktualisasi dan eksistensi diri dari penulisnya. Maka jenis-jenis artikelnya, yang pertama adalah artikel deskriptif, to describe, atau menggambarkan, tulisan menggambarkan secara detail ataupun garis besar tentang suatu masalah, menjawab pertanyaan apa, ya jenisnya satu, deskriptif, yang kedua eksplanatif, to explain, menerangkan atau menjelaskan, menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah, menjawab pertanyaan kenapa, kemudian prediktif, to predict, meramalkan, berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa yang datang, menjawab pertanyaan apa yang akan atau apa yang bakal terjadi. Kemudian artikel perspektif atau to prescribe, menentukan atau menuntun, isinya mengandung ajakan, imbauan, atau perintah bagi pembaca agar melakukan sesuatu. Tentu menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan. Jadi jenis-jenis artikel itu menjawab pertanyaan apa, kemudian menjawab pertanyaan kenapa, kemudian apa yang bakal terjadi dan apa yang harus dilakukan. Sama hanya seperti 5W1H. Gitu ya. Cuman di sini lebih kepada jenisnya. Ada deskriptif, eksplanatif, prediktif, bahkan perspektif. To prescribe, preskriptif. Gitu ya. Nah, konten media online itu juga memungkinkan kita untuk menghadirkan satu sisi yang dinamakan jurnalistik foto di era digital. Perlu disadari bahwa kemunculan internet pun menambah semaraknya kompetisi dalam dunia jurnalistik. Jadi makin banyak kompleksitasnya, hal tersebut juga memunculkan ide bahwa semua titik perhatian jurnalistik, etika, kebiasaan, dan sebagainya yang diterapkan dalam media tradisional seharusnya pula diterapkan dalam pengerjaan media online. Jadi tidak ada standar yang berbeda, bahkan justru harus dikuatkan dengan perspektif yang sama dan cara pandang yang sama juga. Demikian juga foto-foto yang ditampilkan dalam jurnalisme website. Pengetahuan akan dasar digital fotografi mutlak dimiliki oleh seorang jurnalis web, khususnya mereka yang mengenali tata letak halaman web. Berbeda ya dengan foto jurnalistik di media konvensional dan di media online. Nah, ini salah satu contoh viral pada masanya, teman-teman. Jadi, konten media online, jurnalistik foto di era digital, dengan beralihnya fotografi film ke digital, banyak sekali hal-hal yang dimudahkan. Proses penyimpanan foto hingga pengolahan foto bisa dilakukan dengan mudah di komputer, begitu mudahnya. Pengeditan foto digital memunculkan beberapa kasus yang terjadi pada manipulasi foto jurnalistik. Luar biasa, teman-teman. Dengan satu aplikasi yang membantu untuk editing foto jurnalistik menjadi viral pada zamannya. Foto yang menghebohkan dari mantan presiden kita, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, almarhum, dengan seorang wanita yang disinyalir sebagai selingkuhannya. Foto tersebut adalah hasil rekayasa digital yang dibuat demi menjatuhkan Presiden Gus Dur pada waktu itu dari kursi kepresidenan. Luar biasa ya. Tuh. Jadi di sebelah kiri adalah foto editan Gus Dur dengan selingkuhan, dan foto asli adalah Gus Dur dengan istri atau ibu negara pada waktu itu. Nah, kemudahan dan kelancaran kita dalam upload itu luar biasa pada media online, apalagi ketika menguasai teknik editan foto dengan menggunakan bantuan aplikasi, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan atau penyimpangan dari fungsi yang sesungguhnya. Kemudian ada juga yang kasus yang pernah mengebohkan dunia jurnalistik adalah foto juga yang ditampilkan di harian Los Angeles Times. Ini sudah ditampilkan di harian Los Angeles Times terbit ya di Los Angeles pada Senin 31 Maret 2003. Pada waktu itu harian tersebut menempatkan sebuah foto berita tentang perang Irak pada waktu itu di halaman pertamanya. Fotografer harian itu bernama
Brandwolski. Namun, salah seorang pembaca melihat kejanggalan dari foto Wolski, yaitu terdapat lebih dari satu orang yang muncul 2 kali. Luar biasa. Tak kurung hal tersebut menyebabkan Wolski dipecat dari pekerjaannya. Jadi ada konsekuensi teman-teman, ketika kita menyimpang pasti ada konsekuensinya. Maka saya harap teman-teman dalam konteks ini adalah memaknai jurnalistik foto itu harus benar-benar foto asli atau real dan tidak mengambil karena ada isu copyright di sana dan tidak mengedit karena itu berarti menjadikan foto tersebut palsu. Ini penjelasannya. Foto 1 dan 2 merupakan foto asli Wolski yang digabungkan menjadi sebuah foto jurnalistik yang mempunyai latar belakang yang kuat, yaitu Perang Teluk. Yang di bawah ya, jadi foto aslinya itu 2 di atas, kemudian digabungkan. Nah, adegannya menampilkan seorang marinir Inggris sedang mengatur beberapa warga sipil Irak yang tampaknya sedang mengungsi pada waktu itu. Pose si marinir sangat fotogenik, tegas, dan berwibawa. Sementara pengungsi pun tampil meyakinkan dengan adanya pusat perhatian pada seorang bapak yang menggendong anaknya. Tapi, lihat pada bagian bawah yang ditambahi. Ini sebenarnya dari repro. Jadi si orang ini muncul 2 kali. Ya, dari foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah, foto Wolski yang dimanipulasi tersebut sama sekali tidak mengubah fakta apapun sebenarnya ya. Kejadiannya memang ada, semua tokoh dalam tanda kutip pada foto pun nyata adanya. Hanya kecerobohanlah yang membuat semua jadi berantakan. Seandainya Wolski lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan montase terhadap fotonya, mungkin kecurangan ini tidak terbongkar sampai kapanpun. Namun di sini masalah utama. Foto jurnalistik itu adalah sebuah kejujuran. Jadi apapun medianya teman-teman, mau itu media cetak, elektronik, dan online, itu adalah untuk mengungkapkan kebenaran. Tidak lain tidak bukan. Oleh karenanya, jurnalistik foto di era digital itu ada etikanya. Ini dilakukan agar keutuhan nilai jurnalistik tetap terjaga, jelas. Jadi ketika dilakukan proses pengeditan digital pada sebuah foto jurnalistik, maka perlu adanya batasan-batasan yang jelas tentang sejauh mana sentuhan digital diperbolehkan dalam foto jurnalistik. Nah, jadi teman-teman, foto jurnalistik berbeda dengan foto biasa. Dan foto jurnalistik itu boleh diedit sebatas etika itu masih dilakukan. Jadi ada prosedur etikanya, teman-teman. Yang pertama, koreksi warna, color balancing atau correction. Dengan pengkoreksian warna, diharapkan objek yang ditampilkan tidak akan melihat buram atau tidak jelas. Tetapi tidak mengubah warna esensial seperti mengubah warna rambut untuk keperluan merubah usia dan sebagainya. Yang kedua adalah burning, membakar bagian-bagian sudut foto yang gelap agar tampak lebih terang dan jelas sehingga lebih menonjolkan objek atau subjek yang terdapat pada gambar. Jadi burning dan koreksi warna, atau color balancing atau correction. Yang ketiga adalah distorsi lensa. Bila foto yang dihasilkan tidak berukuran normal akibat penggunaan lensa yang bukan standar, misalnya objek menjadi bulat, maka perubahan pada software pengolah foto untuk menjadikan foto normal masih dimungkinkan sebatas mengkoreksi distorsi lensa. Jadi agak buram misalkan ya. Atau lensa yang digunakan itu ini lebih tepatnya bukan lensa standar tapi lensa fix misalnya. Itu harus dimungkinkan untuk mengkoreksi itu. Mungkin menghilangkan noda cacat, atau terdapat noda bekas pencetakan, dan dengan oleh digital dimungkinkan perbaikan tersebut, dan memang ini sebenarnya fungsi oleh digital dalam jurnalistik foto. Ya, dogging atau memperbaiki pencahayaan pada hasil foto agar mendapatkan hasil yang normal, seperti halnya burning process. Titik fokus membantu membuat titik fokus dengan membuat blur objek-objek seginya, sehingga fokus of interest tapi tidak mengubah esensi dari isi pesan foto. Nah, kemudian ada juga optimalisasi file, membuang objek-objek yang tidak perlu, cropping, untuk mengoptimalkan ukuran file.
menghilangkan cahaya yang menyebabkan glare elimination. Terkadang kita tidak jeli ya dalam melakukan produksi pemotretan, apalagi yang berhubungan dengan momen. Maka bisa saja terdapat glare elimination yang mengganggu hasil foto. Penggunaan OLED digital untuk menghilangkan hal tersebut masih dimungkinkan dalam jurnalistik foto. Pencahayaan keseluruhan, memperbaiki pencahayaan keseluruhan dari foto, kemudian menghilangkan mata merah, red eye elimination. Mata merah atau red eye sering terjadi jika objek yang kita foto menatap cahaya flash langsung. Melalui software pengolah foto, red eye dapat dihilangkan sehingga tidak mengganggu keindahan objek foto. Nah, ini yang harus teman-teman miliki ya. Miliki dalam artian ini hal-hal yang dilarang. Jadi harus diingat betul ketika teman-teman produksi foto jurnalistik atau melakukan pengeditan digital image untuk kepentingan pemberitaan. Konteksnya adalah kepentingan pemberitaan. Yang pertama adalah menambah, menukar, atau menghilangkan objek. Seperti kasus di awal tadi, di mana akan mengubah keseluruhan konteks dari foto yang ditampilkan. Yang kedua adalah memanipulasi usia. Misalnya, dengan membuat lebih muda atau lebih tua subjek foto atau mengubah warna rambut itu tidak diperkenankan. Kemudian mengubah ekspresi subjek foto, gerakan tubuh itu juga tidak diperkenankan. Sebagaimana anatomi tubuh atau aksesoris tubuh lainnya. Jadi menambah ekspresi subjek foto atau gerakan tubuh. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang foto jurnalistik, kita akan coba untuk mengulas tentang infografis. Tahu ya infografis ya? Jadi para jurnalis kini dituntut mampu menampilkan berita yang mengimbangi era digital. Seperti memanfaatkan jurnalistik visual dalam pengembasannya. Jurnalistik visual adalah sebuah tampilan visual yang menampilkan berbagai jenis multimedia, yaitu penggabungan gambar, video, teks, dan konten digital lainnya, dengan memanfaatkan data jurnalistik seperti peta atau grafis sebagai sumber informasi. Menurut survei Program for International Student Assessment atau PISA, yang dirilis pada 2019 yang lalu, Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan literasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat literasi yang rendah. Adanya infografis dalam ranah jurnalistik visual, termasuk pemberitaan yang disampaikan melalui media cetak ataupun online, mampu membuat teks panjang menjadi lebih singkat juga menarik. Sehingga akan menghilangkan rasa bosan ketika membaca informasi. Nah, infografis itu memiliki sejarah yang bervariasi, teman-teman, dan telah berubah seiring waktu tentunya. Berdasarkan buku dari Simclats, zaman dahulu sekitar 35.000 tahun lalu manusia sudah menceritakan suatu kisah tentang sebuah gambar jauh sebelum adanya penggunaan teks. Jadi kan dulu ketika kita menemukan mungkin arkeolog itu gambar ya, daripada teks, karena masih literate, uh, buta untuk huruf dan masih menggunakan perubahan gambar. Nah, mereka menggunakan media bebatuan atau dinding menggambar guna berkomunikasi dengan manusia lain. Pada zaman modern, infografis lebih berperan dalam bidang matematika, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Kini, media massa juga memanfaatkan peran infografis sebagai penyampai informasi. Nah, sekitar tahun 1960 sampai 1980-an, infografis menjadi bagian dari berita harian, dan infografis secara rinci dapat mengkomunikasikan ide-ide dan grafik sederhana yang menghibur. Sekitar tahun 2007, infografis mulai digunakan pada web. Infografis bentuk visual data yang sangat populer dimulai dari tahun 2010-an. Terutama didorong tersedianya banyak data dari organisasi pemerintah, komersial, atau nirlaba. Jadi perkembangannya sangat luar biasa, teman-teman. Dari tahun ke tahun, semakin populer dan semakin digunakan di ranah media massa. Nah, istilahnya yang digunakan dalam proses pembuatan infografis ini adalah data visual, informasi desain, dan informasi arsitektur. Infografis adalah pendekatan visual yang sangat populer ya. Dia menampilkan abstrak, kompleks, dan pesan yang padat. Sehingga infografis bersifat representatif informasi visual. Ungkapannya apa yang sembunyi menjelaskan informasi secara kompleks,
menjelaskan informasi yang kurang jelas dari teks melalui sebuah ilustrasi terjadi dan dijelaskan melalui visualisasi data, yaitu bagian atau grafik. Tujuan infografis dapat dikategorikan menjadi tiga. Ini merujuk pada tujuan media massa karena infografis adalah data visual, ya. Jadi seperti menampilkan data untuk pemberitaan, maka dia to inform, to entertain, dan persuade the audience atau to influence. Gitu ya. Nah, jadi dari infografis kita belajar bahwa media itu bisa divisualkan datanya. Sehingga sekarang sangat banyak konten di media online. Yang ketiga adalah motion graphic. Gitu ya. Tadi ada infografis, kemudian ada web atau pemberitaan, lalu kemudian ada motion graphic. Motion graphic sendiri itu dari Stone tahun 2018 merupakan penerapan gambar bergerak sebagai cara untuk menampilkan sebuah pesan dengan menggabungkan berbagai unsur. Bisa jadi adalah animasi, desain grafis, musik, dan info jurnalistik, dan sebagainya. Jadi infografis tadi style dia tenang, tidak bergerak, tapi kalau motion grafik dia bergerak. Alur kerjanya sangat kompleks teman-teman untuk pembuatan motion grafik ini. Yang pertama adalah kita harus mengkonsep awal dulu. Kita identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan solusi yang dipaparkan. Kemudian visual, kita menentukan style motion grafik untuk dibuat animasinya. Kemudian script writing, pembuatan naskah berdasarkan video dan audio yang ingin dibuatnya. Kemudian storyboard, menggambarkan visual dari yang sudah dibuat di skrip. Kemudian sound, penambahan musik untuk background video dan mengisi suara, narasi, atau karakter agar animasi lebih hidup. Sound dapat berupa voice over, musik, lagu, dan sebagainya. Kemudian animation, semua bagian elemen akan dibuat animasinya sesuai dengan style yang sudah ditentukan. Nah, ini motion graphic kalian bisa tonton di YouTube ya. Jadi YouTube-nya sudah saya hadirkan di sini linknya, nanti bisa teman-teman copy paste, terus kemudian nanti bisa dilihat. Gitu. Oke, jadi dia sangat luar biasa. Coba kita klik. Nah, nunggu sebentar. Jadi banyak variasinya teman-teman di konten media online, dan semakin semakin informatif, semakin interaktif, semakin dia menghibur juga, semakin dia gampang mempengaruhi karena multimedia, perlu diingat ya. Terus kemudian semakin juga dia mengedukasi. Oke. Semoga tidak terlalu lama ya. Oke. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Coba. Ini dari Tirto ID. Perhatikan ketika dia apa namanya upload itu. Oke, kita mulai ya. Ya, itu salah satu bentuk dari motion graphic. Jadi saya coba kembalikan ke slide. Jadi teman-teman, banyak sekali yang kita pelajari hari ini bahwa motion graphic juga menjadi salah satu visualisasi data yang menarik dan juga menjadi satu pilihan yang teman-teman wajib untuk pelajari. Nah, kemudian kalian bisa lihat sendiri di konten media online tadi sudah saya
tampilkan Tirto ID, dan itulah untuk pertemuan keempat. Jadi, banyak ya. Jadi ketika belajar media online ternyata dari sisi redaksional dan juga konten itu semuanya berubah menjadi multimedia. Dalam arti multimedia berarti kita juga harus memahami bahwa luar biasa sekali untuk teman-teman mempelajari dan hidup di zaman informasi yang terus bergerak seperti ini. Jika ada pertanyaan, boleh di chat di kolom komentar di kolom YouTube, dan juga untuk presensi silakan bisa share komen di kolom YouTube dan bisa japri saya untuk diskusi lebih lanjut. Saya akhiri ya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf tadi di awal ada gangguan. Sehat untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.